pertama, kita ingin membalikan arah dari minus 5,3 itu menjadi lebih baik. Lebih baik itu berarti definisinya adalah kurang dari minus 5,3. Jadi tentu kita berharap bahwa di kuartal ketiga ini terjadi pembalikan daripada grafik. Nah, kalau terjadi pembalikan dari grafik, technically bukan resesi. Resesi itu terjadi apabila negatifnya turun dan lebih buruk. Tetapi kalau angkanya seperti swoosh yang naik, nah itu technically bukan resesi. Tetapi dalam situasi seperti ini, resesi atau tidak resesi itu kurang relevan. Yang relevan adalah bagaimana kita mendorong pertumbuhan supaya lebih baik lagi, dan pemerintah memproyeksikan untuk di akhir tahun itu kita masuk di dalam zona minimal kita 0% lah, 0 sampai 0,2%. Nah memang pendorongnya adalah untuk di kuartal ketiga ini anggaran pemerintah, serapan daripada anggaran, dan kami melihat bahwa serapannya sudah mulai ada kenaikan, yaitu dibandingkan bulan Juli lalu sudah ada kenaikan sekitar 25%. Kemudian yang kedua tentu kita melihat existing investasi, itu realisasinya seperti apa. Jadi work in process dalam investasi ini kita perhatikan. Kemudian yang kedua tentu, yang ketiga tentu kita melihat daya beli masyarakat dan kita mendorong rasa aman kepada masyarakat untuk spending. Kalau kita lihat di luar mall, relatif kegiatan perekonomian masyarakat sudah kembali. Kemudian kita juga melihat bahwa dalam situasi seperti sekarang, kita punya safety factor adalah sistem keuangan. Dan sistem keuangan kita melihat bahwa dana pihak ketiga cukup bagus, tetapi tentu kita juga melihat ada yang berpindah dari satu bank ke bank yang lain. Nah, tentu ini juga harus diperhatikan, tetapi kita juga akan mendorong agar masyarakat mulai berani untuk membelanjakan ataupun mulai berani untuk melakukan perjalanan-perjalanan di dalam negeri. Jadi outdoor activities ataupun sport di luar rumah ataupun dengan kegiatan-kegiatan alam, kita kan punya sport tourism. Nah, sport tourism ini yang perlu kita dorong, sehingga tentu kita melihat bahwa dengan long weekend kemarin sudah terlihat mulai ada pergerakan-pergerakan, tentu dengan tetap menjaga protokol COVID. Nah, ini tentu kita berharap bahwa dengan demikian akan ada perbaikan di kuartal keempat. Demikian, Mas Erwin. Ya, sebagai gambaran bagi kami, Pak Erlangga, sebenarnya kalau kita berbicara mengenai indikatornya apa saja bahwa kita sudah mulai bergerak secara ekonomi, apakah ini murni dari serapan belanja pemerintah atau juga konsumsi atau dua-duanya bisa saling melengkapi, Pak? Per hari ini apa indikator utama yang bisa kita gunakan? Kita lihat utilisasi industri sudah naik. Jadi dari sebelumnya utilisasi rendah, sekarang sudah naik. Kemudian yang kedua terkait dengan PMI, Purchase Manager Index, globally sudah naik. Karena kalau global naik berarti global supply chain sudah berjalan. Globally sudah di atas 50% dan kita di bulan Juli kemarin 46,9. Sehingga dengan demikian ini sudah naik. Kemudian kita lihat juga penjualan kendaraan bermotor dari minus 80, nah ini sekarang sudah minus 40. Year to end diperkirakan penjualan otomotif sekitar 600.000. Kemudian juga penjualan retail mulai naik, indeks keyakinan konsumen juga naik, survei untuk keyakinan berusaha juga naik. Kemudian kalau kita lihat di tempatnya Mas Erwin ini, capital market, dari titik terendah di bulan April, 1 April, beberapa industri kenaikannya cukup kuat. Seperti sektor industri naiknya 31,85%, industri kimia 31%,